Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, warga HKBP, mitra HKBP, para kekasih HKBP, saudara-saudara para pelayan, juga para ladu naso partohonan, song leaders dari generasi muda, Reses yang saya hormati, juga Pendeta Resort, Pendeta Nabi Tubulu. Izinkanlah saya sebelum memberitakan firman Tuhan yang sangat indah pada hari ini bagi kita seluruhnya, menyampaikan salam sayang, salam hormat bagi saudara-saudara sekalian dari seluruh pimpinan HKBP di seluruh aras, baik yang dari kantor pusat hingga yang ada di pos-pos pelayanan yang dipimpin oleh para pendeta, didukung oleh para pelayan lainnya termasuk penatua. Bagimu saudara-saudara sekalian, dalam rasa kasih kepadamu, izinkan saya menyampaikan horasma dia musaluna. Saya sungguh sangat berbahagia pada hari ini karena setelah sekian lama saya menjalani dan menjalankan tugas saya sebagai pendeta. Saya ditabis 1993 sampai saat ini, dan sebelumnya calon pendeta 3 tahun. Baru kali inilah saya boleh menyampaikan firman Tuhan bagimu saudara-saudara sekalian. Karena itu bersukacitalah karena firman Tuhan akan berbicara kepadamu pada hari ini yang saya akan sampaikan dalam nama Tuhan kita yang memiliki hikmat dan yang memberdayakan semua para hambanya. Firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikianlah bunyinya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini.
yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan seterusnya. Saya sengaja baca ayat 12 untuk kita mengetahui apa yang akan dilakukan raja terhadap rakyat yang meminta supaya ada raja di antara mereka. Saudara-saudara sekalian, topik dari firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam memahami firman-Nya pada hari ini adalah Tuhan menguatkan hamba-Nya. Tuhan menguatkan hamba-Nya. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang hidup pada abad yang ke-21. Abad ketika dunia ini sudah memiliki pemahaman yang sangat komprehensif tentang hal-hal yang dilakukan manusia. Tidak terbatas, tidak eksklusif, tetapi sangat komprehensif. Oleh karena itu saya akan menyampaikan firman Tuhan yang dahulu disampaikan kepada Samuel, seorang hakim, pada saat mereka akan memasuki sebuah masa transisi dari sebuah pemerintahan yang dipegang oleh seseorang untuk melakukan semuanya kepada seorang raja juga yang akan melakukan semuanya, yang sekarang tidak lagi seperti itu, tapi sudah sangat komprehensif. Sekarang tidak lagi oleh seorang semua dikerjakan oleh seseorang, tapi sudah memiliki berbagai orang untuk mengerjakan satu hal dalam berbagai segi. Tapi izinkanlah saya nanti akan menyampaikan firman ini untuk menekankan seperti yang diminta oleh topik kita, yaitu Tuhan menguatkan hamba-Nya. Izinkan saya mendahului pemberitaan firman ini dengan sebuah pemahaman teologis yang sangat mendalam, yang bagi saya penting saya ungkapkan kepada saudara sekalian, yaitu begini. Allah yang luar biasa itu, Allah yang maha perkasa itu, Allah yang sangat perkasa dalam melaksanakan kehendak-kehendaknya itu, Allah yang memiliki segala sesuatu, yang dapat melakukan segala sesuatu itu, tidak bekerja sendiri, tapi Allah memakai hamba-hambanya untuk melakukan maksud-maksud Allah. Allah memakai hamba-hambanya untuk melakukan maksud-maksudnya yang sangat indah. Ada maksud menciptakan, ada maksud melindungi,
ada maksud mempertahankan, memberlangsungkan, ada maksud membebaskan, ada maksud menyembuhkan, ada maksud mencegah bahaya, ada maksud menjaga keamanan, beraneka maksud-maksud indah Allah untuk jagat raya ini, untuk dunia yang ada di jagat raya ini, dan untuk semua yang ada di dalam dunia ini. Allah selalu memakai hamba-hambanya. Inilah kabar baik. Allah tidak bekerja sendiri. Allah memakai hamba-hambanya. Dan sebagai orang Kristen, kita bisa melihat hamba-hambanya itu beraneka. Ada para malaikat, setengah manusia, setengah Allah. Kelihatan, tidak kelihatan, untuk mengerjakan maksud Allah. Ada dari manusia itu sendiri, ada yang bisa menjadi raja, ada yang bisa menjadi kepala suku, ada yang bisa menjadi imam, ada yang bisa menjadi nabi. Dan kalau kita berbicara dalam bahasa modern, ada yang bisa menjadi hakim, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi beraneka. Allah bekerja melakukan kehendak-kehendak baiknya untuk kita manusia melalui hamba-hambanya. Itulah kabar baik. Yang penting kita ingat bahwa Allah memiliki maksud yang baik untuk jagat raya ini dan untuk segala sesuatu yang ada di dalamnya, tapi Dia tidak bekerja sendiri. Dia bekerja melalui hamba-hambanya. Itulah yang pertama, saudara-saudara sekalian, sempat pemahaman tentang siapa hambanya itu terbatas, sempit. Tapi setelah kita berinteraksi dengan Allah berabad-abad, maka kita pun dapat memahami bahwa hambanya itu tidak sempit pemahaman tentangnya. Sempat, saudara-saudaraku, sampai abad ke-16, hamba Allah yang berharga itu di mata orang-orang percaya adalah hanya berbaju hitam seperti pendeta ini. Semua yang bekerja, yang melayani di kerajaan Allah lewat gereja. Yang lain-lainnya itu lebih rendah dari pendeta, dari imam, dari uskup, dari kardinal, dari paus. Yang lebih berharga di hadapannya itu hanya vokasi, panggilan di dalam kerajaan Allah melalui gereja. Yang lainnya itu lebih rendah dari mereka. Itu sempat pemahaman itu merajai, mempengaruhi pemikiran orang-orang percaya, sehingga warga, jemaat, umat Tuhan yang bekerja di aneka bidang di dalam kerajaan Allah di dunia ini merasa dia lebih rendah dari yang lain yang melayani di gereja. Sempat. Tapi kita HKBP tidak lagi memahami seperti itu. The value, harkat dari pelayanan seorang Ephorus HKBP sama nilainya di hadapan Tuhan dengan seorang yang melayani sebagai supir becak. Sama nilainya dengan seorang yang melayani sebagai ibu rumah tangga yang memasak makanan untuk kesehatan, kesejahteraan rumah tangga itu, yang mengorbankan profesinya, waktunya untuk memastikan bahwa seorang anak bisa bertumbuh dengan sehat, bisa belajar dengan baik, bisa merasa aman, bisa berbahagia, bisa mencapai cita-citanya yang sangat tinggi. Seorang ibu rumah tangga sama nilainya dengan pekerjaan seorang Ephorus HKBP.
Itu sebabnya saya tidak pernah akainang merendahkan pekerjaan inang boru simatupang, boru nirajai, naulii. Itu dah, ate kodohono do naulii. Ay molo so di lopai bana si panganan nahipas, di lopai bana si panganon nabasi, aci masih ubeni porusi. Dang bui mana mangula. Ate nang, dia nang lakin. So na so bereng, oi so de bana. Sorry dak ku wereng set dia ho nakin hudul inang, ape di sido di siamuku. Biasanya dia biraku do nian. Hal nuaing di siamuku. Sama nilainya, itulah pemahaman warga HKBP. Sempat saudara-saudaraku ada pemahaman bahwa pekerjaan seorang CEO di satu perusahaan yang kecil sampai yang besar jauh lebih bernilai harganya dengan pekerjaan seorang tukang sapu di kantornya. Sempat. Tapi kita sebagai HKBP tidak. Whatever you do, whatever your job, whatever your profession, whatever your vocation, it is valued equally by the one who calls us to be his servant. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, apapun panggilanmu, dari yang paling tinggi sampai kepada yang paling rendah di mata masyarakat, bagi Tuhan itu sama nilainya. Amin dodonomu tu berita nauli angwa kama ulu doradang amin di doate. Daong ba ama do na jago narwana to kan. Ya kan? Daong aku sebagai bread giver, pencari kerja di luar rumah, working from home ataupun working in office, sayalah yang lebih penting, yang tidak bekerja di rumah, yang mempersiapkan segala sesuatu untukku tidak lebih penting. Maka ketika aku pulang, aku akan melihat rendah siapa yang di rumah. I am the bread giver, sayalah yang membawa uang ke rumah untuk bisa hidup kita, maka aku lebih hebat darimu. Sempat pemahaman seperti itu. Alai mau ruasnya ke bibi Palembang kon dang berade ngasong naik barui pemahaman itu kan ya pasti tuan nami itu ijami tahu kamu suatu ngasing ijami tahu kamu bah nanti itulah yang luar biasa dari firman Tuhan. Setelah kita berkembang dari satu abad ke abad yang berikut, terus menggumuli apa kehendak Allah, dan sekarang saya sebagai hambanya mengatakan sama. The same with you students. I don't go students this one. Walaupun engkau masih learning, belajar, sama nilaimu, tugasmu sebagai pelajar, mahasiswa dengan seorang yang sudah bekerja di hadapan Tuhan. So do not look down on yourself, but think about your role as student sebagai very important also for him. Sebab melalui studimu engkau membangun bangsa ini. Melalui ilmu yang engkau pelajari, engkau membebaskan orang lain dari kebodohan, membebaskan orang lain dari penyakit, membebaskan orang lain dari berbagai hal yang membuat hidupnya susah. Student life is the same as working life. Sama halnya dengan begini, sempat akademisi itu dipandang lebih rendah daripada praktisi. Praktisi dona punah hepeng atau akademisi hanya ngajar, baru adong balajona. Praktisi gumuda kebengna. Gabe olodo mau itu akademisi menganggap dirinya ago lungun nayawon. Apes doktor mau, profesor mau, alai sanga oti balajona. Alai praktisi, saya ada di mana? Dokter nian, dak spesialis, dokter umum, ngaguda kebengna, na mengajari mana? Memet.
Karena itu pemerintah kita membuat budget yang tinggi untuk universitas supaya para profesor bisa hidup lebih baik. Sempat, saudara-saudaraku, akademisi dipandang lebih rendah daripada praktisi. Sama halnya dengan HKBP, sempat para dosen di sekolah-sekolah tinggi teologi kita, baik yang di Siantar maupun di Belige maupun yang ada di Laguboti dan juga di Semolon, lebih rendah. Walaupun mereka adalah yang paling pintar, maka balanjonya dibuat sangat rendah. Sehingga ingin menjadi preses, ingin menjadi eporus, supaya balanjonya bisa naik sedikit. Tapi setelah sentralisasi keuangan, no, mereka harus lebih tinggi daripada pendeta resort, pendeta EB, nanti dia pendeta EB ini. Nah, sempat saudara-saudaraku, maka ada satu lagi yang penting saya katakan. Sempat ya, ada pemahaman bahwa seorang yang bekerja untuk orang lain, untuk institusi lain, apakah itu PNS, pegawai swasta, TNI, polisi, dan yang lainnya itu, sempat mereka merasa lebih hebat dari orang yang bekerja bagi dirinya sendiri, yang tidak dibiayai, digaji oleh siapapun. Dia membangun pekerjaannya sendiri untuk mencapai cita-citanya, melayani yang lain. Sekarang sama nilainya, bekerja untuk yang lain maupun bekerja untuk dirinya sendiri. Sempat di tengah-tengah HKBP, yang hebat-hebat itu profesinya adalah tentara, polisi, dokter, politisi. Apalagi yang sempat hebat-hebat. Kalau pendeta udah nggak hebat lagi. Dulu sempat hebat, ya kan? Ini semua hebat. Yang lainnya itu tidak lagi. Sempat par 33 toru di rohani, ruas HKBP, apalagi parengge-rengge. Aduh, kamu parengge-rengge? Aduh kan? Sempat. HP molo sorong parengge-rengge, ahalo kamu pagi-pagi nih. Kan gitu. Sempat hanya pebisnis yang besar-besar dianggap penting, tapi pebisnis kecil tidak. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah yang sekarang sudah berkembang dari sempat begini sekarang begini. Kita semuanya adalah hamba Allah. Kembali saudara-saudaraku kepada apa yang saya katakan tadi, sempat di gereja, hamba-hamba Allah di gereja lebih tinggi dari yang lainnya. Maka pada abad ke-16 Martin Luther pernah mengatakan, siapakah orang Kristen? Kalau dalam bahasa Jermannya disebut dalam ungkapannya di hadapan para raja kaisar pada tahun 1520 berjudul Von der Freiheit eines Christenmenschen, tentang kebebasan seorang Kristen. Dia bilang seperti ini, terjemahannya dalam bahasa Inggris. A Christian man is the most free Lord of all, subject to none. A Christian man is most dutiful servant of all and subject to everyone. Saya terjemahkan bahasa Indonesia. Seorang Kristen adalah yang paling bebas, tuan atas semua, tunduk pada tidak siapapun. Tapi pada saat yang sama dia katakan, seorang Kristen adalah seorang yang sangat tunduk sebagai pelayan untuk semua, dan dia tunduk kepada siapapun, setiap orang. Artinya
Saudara-saudaraku, mulai pemahaman Martin Luther itu, kita ini adalah walaupun bebas, tidak tunduk pada siapapun, kita adalah hamba, pelayan bagi yang lain. Saudara-saudara sekalian, itulah yang pertama yang penting saya kemukakan. Maka kalau saudara-saudara sebelumnya merasa bahwa dirimu, pekerjaanmu yang beraneka itu A, B, C, D sampai kepada Z, pekerjaanmu beraneka, Z1, Z2, Z3, beraneka pekerjaan. Molo sanga do diri puho di jolo ni debata ulaomi tomorrow sian na asing. Stop, change it, robah. Bagi Allah engkau hambanya di bidang di mana engkau dipanggil bekerja. Isi malo morohana mambigi berita nauli nasongoni. Hamu akaina lasdor hamu mambigi songoni. Ido berita nauli bahwa bagi Tuhan hidupmu apapun yang engkau pilih untuk engkau lakukan, mulai engkau berumur bisa bergerak, tidak lagi sebagai anak-anak sampai sekarang, pernahkah engkau merasakan bahwa pekerjaan yang engkau pilih itu lebih rendah dari yang lain? Kalau itu engkau harus stop. Engkau harus mengatakan, thank you Lord, I am your servant, dimanapun saya bekerja. Tapi topik khotbah kita tidak sampai di situ. Topik khotbah kita adalah Tuhan menguatkan hamba. Saudara-saudara sekalian, ini sangat penting bagi kita. Izinkan saya menyampaikan kesaksian dari tugas saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan di tengah gereja. Mulai dari saya calon pendeta sampai sekarang Eporus HKBP. Bisa ya? Bisa? Tugas Eporus HKBP itu luar biasa berat. Sangat-sangat berat. Bukan hanya mendoakan seluruh warga HKBP dan pelayan HKBP yang jumlahnya 6,5 juta orang itu, tapi juga menggembalakan dengan keras supaya berubah, menggembalakan dengan keras supaya bertobat, tapi juga menggembalakan dengan lembut supaya ketika dia sudah jatuh, dia tidak bunuh diri, dia tidak menyerah, tapi dia bisa bangkit kembali. Tapi juga tugas Eporus HKBP adalah membangkitkan, memampukan semua personel HKBP untuk melakukan tugas-tugasnya lewat beraneka cara. Dan di samping itu memimpin HKBP di dalam dan keluar mewakili HKBP. Saudara-saudaraku, karena saya Eporus HKBP, dunia mempercayakan kepada saya berbagai pekerjaan, termasuk yang terakhir, saya diangkat menjadi satu dari 20 orang para pemimpin di dunia ini untuk menjadi anggota komite ad hoc membicarakan tentang hubungan Israel Palestina. Sada siat 20 hal. Eporusnya HKBP diaposi. Yang lain-lainnya tentu ada. Belum lagi sebagai papa terhadap anak-anakku dan suami terhadap istriku. Maka sering saya, teman-teman, saudara-saudaraku, merasakan do nai Tuhan ulaono, berat sekali Tuhan. Maka taipe iba subuh salah ade
Ngomong pun jangan asal-asal. Salah sikit semua KBP malu. Iya kan? Mangalaka iba unang tartuk-tuk. Dan yang lainnya harapan-harapan ruas. Dan pada periode ini saudara-saudara kita yang saya sayangi, masalah-masalah raksasa HKBP kita kerjakan bersama. Selesai. Berat sekali. Alai dipargogoi de batado. Itu pertanyaan. Apakah Tuhan menguatkan saya? Yes. 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 3 times. Tinggal 5-6 bulan lagi tugas saya sebagai Epurus. Saya sudah minta kepada Sekus Epurus HKBP, Pendeta Janrio Siagian, amang, adong godalan asa humatop ulaunot sidung ngaluja ulala. Kan gitu. Ya kan? Ngaluja ulala. Enggak ada pun. Kecuali panggil sinode istimewa, cepat. Gitu kan? Tapi dalam perjalanan tugas saya hampir 3,5 tahun ini memimpin HKBP yang besar itu, saya mau menyaksikan kepadamu saudara-saudara, Tuhan itu menguatkan saya. Amin. Tuhan itu menguatkan saya. Nah sekarang saya mau tanya kepada seorang ibu yang tidak bekerja di luar rumah, tidak juga working from home, tapi working at home all the time from the beginning until now, terus bekerja di rumah. Pernah engkau merasa aku lu janai ngasidung pina sekolah ada danahon nuangi kotong do pikir honoton mengurus paupuon ate iya kan mengurus paupuon ay halak batak molo somar pahupu lungun todina ala dung mar pahupu ala bekerja sude helai do parumah ini sahak matuau ngahutuk kutuk holi-holion tong mai pasahatuau lo janai idote. Nah pada saat seperti itu apakah engkau pernah merasakan bahwa Tuhan kita yang memanggilmu menugaskanmu sebagai hambanya di rumahmu, sebagai ibu rumah tangga, sebagai oma, sebagai opung boru apa juga deh opung dolian non asinggo. Apakah engkau merasakan aku atau mabuat tahu Tuhan ya ada dogo kosoni udah hulu do aka inaokan ngabinoto sukses do geleng na adong kolonel, adong brigjen, adong letjen, mula pa Jepang baru kabar nang sominoto acit ningulun acit do bain na ngatar masuk. Nah dalam hal seperti itu pernahkah engkau merasakan Tuhan membiarkanmu? Kalau pernah naso ipangi dohodo gogo. Naso ipangi dohodo gogo. You did not ask for the strength from our Lord. Makanya saudara-saudara sekalian, kemarin waktu saya tiba di lapangan udara di Palembang ini, setelah perjalanan yang cukup jauh, tugas di Jerman, ada seorang ibu setelah melihat wajah saya, poso sian di Facebooki, nina to. Poso sian di Facebooki, odo real naniku. HP na di pargugui debatado na poso naon. Dang di loas buhikon belengom muna murhing. Ado maheu. Nakpe budari sebelumna di Medan mangan mahamet tong. Di sada restoran. Di siamu kuboru siap pudan. Di Emily Warna. Oh, jadi berbahasa Batak saya ya. Bisa kan? Berbahasa Batak. Samping saya. Papa foto selfie dulu. Di foto mahut tong. Hamina 2. Dang do inungna. Anggo inungna ngabosan di mana mering inungna tong. Baru tong sami mah di WA family.
Roma itu ona abang nasi nomor 2 si Jakarta di bawah surat dan cepat surat dari mana Budi sudah mulai kelihatan tua bapak ya. Nape sudah mulai kelihatan tua bapak ini tuh. Tapi Tuhan menguatkan saya untuk menyelesaikan nanti sampai Desember. Alalau menjadi tua amat deh. Di orang Batak, kalau seorang suami tidak punya vocation, tidak punya profesi, tidak punya kerja, suruh honido portibion. Anon, meida, itu kan? Harus ada pekerjaanku, karena saya adalah the bread giver. Tapi berat sekali sekarang tanggung jawab ama ini. Bukan hanya bread giver dia juga di rumah adalah malim, separtangiang. Namanangnya aku sudah mengaju sudah. Biaya hidup makin tinggi, makin sulit. Kalau dulu kami SMS pun susah dibayar, sekarang sudah harus beli pulsa mahal-mahal untuk anak. Makin hari makin tambah kebutuhan, makin berat. Ini duluan non dalam korupsi, itaku biba. Ni takon non mas hurungan iba. Lam dok perasaan seorang ayah yang punya tanggung jawab besar dalam keluarga Kristen Batak. Pernahkah engkau merasakan bahwa Tuhan meninggalkanmu? Tuhan tidak menguatkanmu? Sejak engkau dibaptis ke dalam nama Allah Tritunggal, dan sejak itu engkau adalah menjadi hambanya, anaknya yang dikasihinya, yang digembalakannya, yang dituntunnya ke padang rumput yang hijau, yang dilindunginya. Pernahkah engkau merasakan ago lungunai gabe ama batahon dijabu diulaon nang diulaon parmargaon. Apalagi orang Kristen Batak kalau tidak datang dia ke ulaun adat i patu toru punguan adat maibana dang batako dang paradat to tabba masude bobanon. Apakah engkau pernah merasakan dia tidak menguatkanmu? Kalau pernah, jangan lupa meminta kepadanya, karena dialah yang menempatkanmu di sana sebagai ayah. Dialah menempatkanmu di sana sebagai bread giver. Dialah yang menempatkanmu di sana sebagai imam. Do not be afraid. Ask from him. Minta padanya supaya dia memberi kekuatan kepadamu. Nape nungalan siho. Nape doho ate opung duli. Manari-nari ho paupumi. Dok musia dong napasi kolahon paupuna. Ai anak-anak dok helana dan apalah tuk tababu bakon. Ini firman Tuhan hari ini mengatakan, lihatlah si Samuel, lihatlah Raja Daud, Raja Saul. Mereka orang-orang biasa, tapi karena Tuhan memanggil mereka, menugaskan kepada mereka, memberi tanggung jawab kepada mereka, Tuhan menguatkan mereka. Saul mampu mengalahkan musuh-musuhnya, Daud lagi. Daud mampu mempersatukan Israel. Daud mampu dari dia lahir keturunan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dan juga di sini HKBP Palembang ini, dari HKBP Palembang sudah lahir anak-anak HKBP Palembang yang luar biasa deh. Saya di sini Ima Amang Letnan Jenderal Richard aso nasi boto sudut naposon maksud tu asa ulakon asa iboto hamu anak ni huriaon ate jala anak ni HKBP Marta Dinata Bandung Jenderal Maruli Simanjuntak ala ni di pargogoi de batana torasna di son lao pagodang-godang ya nakonna di bagasa toddi na hibul dang holan materialistis ale martoddi gabe anak dok boru ni HKBP yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Pangido gugu sian ibana. Lai adong loraison aka amadot ina parsada hurangan nanti. Adong bapak ibu yang
Anaknya masih 1 hurang katanya. Hebat dua alak batakon, parsada hurangon, padua hurangon, hurang-hurang dope, ngadua hurang dope. Ada. Engkau juga merasakan, enggak saya harapkan kian. Aku sebagai ibu dari sebuah keluarga yang muda, bahwa beginilah beratnya rupanya. Sebaiknya kian aku seperti orang muda di Jerman, berpendidikan tinggi, tidak mau menikah. Setelah menikah tidak mau punya anak, terlalu capek ngurus anak. Masa mulai pagi sampai malam itu aja kerjaku, mengurus anak ini. Dak kope menghapus memona, do menghapus lapinna. Nyesal aku, berat kali, kurang tidur, kurang ini. Ada engkau merasakan seperti itu sebagai hamba Allah di situ, ibu dari sebuah generasi yang baru yang dibutuhkan Tuhan di masa depan sebagai generasi HKBP. Kau merasa lu janai Tuhan, gabe inong ni anak kokon. Apalagi mau anak taidang haru ipas itu tuh ikon sari-sari olommu alamar sahid ibana jantung nandak pala hipas. Paru-paru nadak pala godang paru kilmu arong musea na komu na difabel na godang situ tutik ki mengurusi gabe makilalaho luhun na Tuhan. Pada saat seperti itu engkau membutuhkan kekuatan daripada Tuhan, minta darinya. God will empower you, God will strengthen you, God will lift you up. Engkau akan mampu membangkitkan termasuk dari anak-anak kita yang difabel menjadi orang-orang penting di masa yang akan datang, karena engkau memberi hatimu, hidupmu, doamu untuknya sebagai hamba Allah di sana. Arong dobe naso hubakulingi, apalagi para mahasiswa ya. Ku dengar dulu 15 tahun yang lalu kalau sudah dokter dia susah menjadi spesialis karena terlalu banyak saingan. Sebagai dokter pun kami susah sekali di Indonesia ini. Kesejahteraan kami kurang, terus bekerja, apalagi engkau masih dokter yang muda yang harus bekerja di sebuah tempat di pedalaman, melayani 1 tahun, jauh dari lampu, jauh dari air. Engkau merasa berat sekali. Pada saat seperti itu, karena engkau adalah hamba Allah di sana, minta kekuatan daripadanya, engkau akan diberdayakannya, dimampukan. Tuhan menguatkan hambanya. Saudara-saudaraku sekalian, saya mulai tadi khotbah ini dengan mengatakan pemahaman tentang siapa hamba Allah itu sempat dari yang sempit menjadi yang sangat komprehensif. Sempat hanya yang disebut di bait Allah itu yang lebih hebat di mata Tuhan, menjadi semua dimanapun engkau, dari yang paling kecil pekerjaanmu sampai yang paling tinggi, engkau adalah hamba Allah di sana yang melayani sesamamu. Itulah hari ini firman Tuhan kepadamu. Kalau engkau sempat menyesal menjadi A, menjadi B, menjadi C, change it, robah. Engkau katakan terima kasih Tuhan. Dimanapun aku berada, apapun pekerjaanku sekarang, itu bagimu berharga. Cuma Tuhan, kuatkan aku, mampukan aku, beri kekuatan kepadaku, beri segala yang saya butuhkan untuk melakukan tugasku sebaik-baiknya, supaya ketika hidupku nanti menjadi lansia, ketika aku nanti akan berakhir hidupku, aku bisa memuji namamu, karena sepanjang hidupku engkau telah menguatkanku, mencapai cita-citamu dalam hidupku, yang aku lakukan sebaik mungkin karena engkau memberdayakanku. Imanian olani parpudi situ tu hamu kadongan. Di samping kita mensyukuri bahwa Tuhan menjadikanmu sebagai hambanya dimanapun engkau bertugas, dan di samping juga sebagai hambanya engkau dikuatkannya, dimampukannya, dihebatkannya
melebihi kemampuanmu, melebihi apa yang sudah engkau pelajari. Dia memampukanmu sehingga capaianmu bisa begini hebat, bisa begini hebat, juga begini hebat. Di samping itu ada satu lagi, yaitu permintaan dari Tuhan kita sebagai hambanya engkau, jangan salah gunakan kehambaan Tuhanmu dalam hidupmu. Jangan salah gunakan. Engkau adalah seorang bapa di rumah tanggamu yang menurut Alkitab engkau adalah pemimpin di sana. Jangan salah gunakan kepemimpinanmu di rumahmu. Alaho napuna huasoi dikerasiho istri, no, never, don't do it. Gunakanlah panggilan yang diserahkan kepadamu dengan sebaiknya untuk kesejahteraan yang lain. Saya sebagai pendeta, dan di kita HKBP, pendeta adalah uluan yang memimpin gerakan Kristus di tengah-tengah HKBP. Sebagai pendeta, saya tidak boleh menyalahgunakan kependetaanku seperti yang dilakukan di Australia, di Jerman, di Eropa. Pendeta menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan muda, anak-anak, yang menyebabkan sekarang gereja-gereja di Eropa ditinggalkan setiap tahun oleh warganya karena pendeta, pastor kedapatan telah melakukan penyalahgunaan wewenangnya. Songon didotok kamu situ nami dongan ni padita duamu dangah lo ni padita unang gabi lo ni padita mu dongan na do. Berbeda pendapat bisa, tapi jangan menjadi kau salah gunakan hadongan padita ummi gabi tu nasing yang membuat padita stres atau modding. Ate arung pigan wae padita na boso modding. Sada siani dak palahu hari baru deh. Sada donganna dongan padita dak padita ale partohonan mangarsahi bana marsakian bana dungi pajupang ma dung pajupang mardame ale dung bardame mate mai mana unang sampai ala disalahguna koko wewenang mi, termasuk juga para song leaders. Song leaders, engkau punya tugas dari Tuhan menjadi song leaders. Jangan salah gunakan lagu yang cepat engkau buat lambat. Misalnya cepat ya cepat, lambat yang lambat. Itu kan? Jangan salah gunakan. Hamu akadongan. Jangan salah gunakan. Itulah yang disalahgunakan para pemimpin. Saya kemarin mengeluarkan sebuah surat pastoral, pernyataan Eporus HKBP tentang boleh tidaknya kah HKBP bertambang. Saya bilang tidak. Karena kalau saya bilang yes, HKBP akan dikecam 30 tahun yang akan datang sebagai yang ikut merusak bumi. Saya tidak menyalahgunakan tugas saya sebagai Eporus supaya saya dapat tambang itu, dari situ nanti Eporus dapat, ya kan? Itu kamu akan bisnis, dari situ dapat nanti komisi untuk Eporus. Tidak salah gunakan. Saya gunakan tugas Eporus, yaitu menyuarakan suara Nabiya, tidak tergoda, tergiur oleh tergiur. Bisa juga uang, bisa juga posisi, macam-macam. Itulah yang terakhir. Tuhan menguatkan hambanya. Saya mohon kepada kita semua warga HKBP di Palembang ini yang sudah dibawa Tuhan, dipimpin Tuhan, datang ke sini
lahir di sini, bertumbuh di sini, berkarya di sini. Jangan salah gunakan kehamba Tuhananmu di tempat-tempat engkau mendapat posisi, tapi gunakanlah itu untuk yang sebenarnya. Kalau Tuhan memakaimu seperti Nelson Mandela, membebaskan bangsanya dari sistem apartheid, do it. Minta kekuatan daripada Tuhan. Kalau engkau seperti seorang supir beca yang merasa lelah, jangan ketika engkau membonceng sewamu, alani dangolna ilalaho itobo poko, jangan salah gunakan. Itulah firman Tuhan pada hari ini yang diangkat dari kisah Samuel yang berseru kepada Tuhan supaya bangsa itu yang meminta menjadi raja juga disertai oleh Tuhan, dan sudah terbukti. Kiranya Tuhan memberkatimu. When you go home, ketika engkau pulang, bersemangatlah di dalam tempat profesi panggilanmu masing-masing. Tuhan melihatmu sebagai hambanya. Dia menguatkanmu melakukan tugas itu. Jangan salah gunakan kehambaanmu. Amin. Martang yang Maha. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan. Berkatilah umat-Mu satu persatu. Kiranya mereka menerima firman-Mu itu, melihat dirinya sebagai hamba-Mu. Engkau menghargai masing-masing anak-anak-Mu ini yang Engkau tebus dengan sangat mahal, sehingga Engkau panggil di tempat kehidupan dan tugas masing-masing. Sebagai hamba-Mu, Engkau kuatkan mereka. Hamba-Mu mohon Tuhan, berkatilah satu persatu dengan kuat kuasa yang daripada-Mu, supaya setiap warga-Mu ini merasa bangga bahwa Engkau adalah yang memberikan tugas kepada mereka masing-masing, dan Engkau tidak meninggalkan hamba-Mu. Engkau menguatkan supaya berhasil melakukan tugas sebaik-baiknya. Ya Tuhan, pada saat ini hamba-Mu terus mengucap syukur kepada-Mu karena warga-Mu HKBP Palembang ini telah Engkau bentuk dari dahulu sampai sekarang. Engkau tuntun, Engkau gembalakan, Engkau berkati. Banyak warga-Mu dari sini yang telah berbuat banyak untuk kesejahteraan orang-orang yang kepadanya Engkau utus mereka untuk dilayani. Kami syukuri berkat-berkat-Mu itu. Tapi izinkan kami juga Tuhan pada saat ini memohon kepada-Mu dalam era yang makin sulit di tengah-tengah dunia ini, di mana banyak ancaman, di mana banyak bahaya, di mana banyak tantangan yang dihadapi warga-Mu HKBP Palembang ini, dari yang paling tua hingga yang paling muda. Hamba-Mu berdoa, curahkanlah berkat-Mu kepada mereka satu persatu. Persiapkanlah Tuhan masa depan yang jauh lebih baik lagi untuk anak-anak-Mu ruas nih HKBP Palembang pada tahun dekade yang akan datang. Topanglah, kuatkanlah orang-orang tua, ayah dan ibu, opung doli opung boru, mempersiapkan generasi yang lebih gemilang lagi
karena mereka sadar bahwa Engkau memanggil mereka menjadi hamba-Mu, melayani bangsa kami Indonesia dan juga umat manusia serta juga ciptaan lainnya. Tuhan, berilah wibawa, berilah hikmat yang dari sorga kepada orang-orang tua kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk generasi muda kami yang tengah belajar dalam tingkat yang berbeda sampai kepada tingkat universitas, dari S1 hingga S3, malah sampai menjadi profesor. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau kuatkan mereka sebagai hamba-Mu di sana, supaya mereka bersemangat mempersiapkan dan melakukan yang baik pada hari-hari yang akan datang. Jika ada yang merasa Tuhan selama ini sepertinya dia sangat-sangat lelah, malah hampir masuk kepada saat-saat dekat-dekat kepada stres dan depresi, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, bebaskan mereka dari rasa takut, supaya mereka Tuhan kembali dapat menggunakan kuasa kehambaan yang Engkau berikan kepada mereka. Kuatkan ibu-ibu rumah tangga, ayah-ayah, saudara-saudara dalam keluarga untuk saling menguatkan, untuk saling menopang Tuhan, karena ada maksud-Mu yang besar di depan untuk setiap warga-Mu HKBP Palembang ini yang sangat Engkau sayangi itu. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua pelayan yang tahbisan maupun yang bukan di sini. Pakailah mereka sebagai mulut-Mu untuk menguatkan warga-Mu di sini, sebagai hati-Mu untuk mendoakan mereka kepada-Mu. Dengarkanlah Tuhan doa-doa hamba-hamba-Mu di sini untuk warga-Mu satu persatu. Terima kasih Bapa di sorga, sempurnakanlah doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.